Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel BAP Education bersama saya Pak Wiji, yang pada video kali ini saya akan menampilkan soal bocoran SKB untuk formasi farmasi untuk apoteker dan asisten apoteker. Soal-soal ini berasal dari FR atau Fit Report dari peserta SKB di tahun yang lalu. Oke, sebelum kami bahas lebih lanjut, silahkan Anda klik subscribe, like, komen, dan tekan tombol lonceng supaya kami dapat selalu update video-video terbaru yang bermanfaat untuk Anda sekalian. Pada video kali ini saya ingin mendoakan semoga Anda semua yang menyimak penjelasan ini, kami doakan lolos CPNS tahun ini. Jangan lupa juga subscribe, like, dan komentar di bawah video ini. Dan kami juga ingin mengajak Anda untuk bergabung dengan portal resmi kami di cpnschool.baktiacaryapertiwi.org. Oke, lanjut untuk pembahasan soal berikutnya. Soal pertama, fungsi HCl papaverin yang merupakan obat MAH dikombinasi dengan simetidin adalah sebagai A. Antikolinergik, B. Spasmolitika, C. Obat penenang, D. Sedativa, dan E. Memperkecil gelombang gas dalam lambung. Jawabannya adalah B. Spasmolitika. Ya, penjelasannya adalah ini. Spasmolitika adalah zat yang dapat melemaskan kejang-kejang otot atau nyeri perut, atau mengurangi ketegangan otot saluran pencernaan. Soal yang kedua, cotrimoxazole untuk pasien penderita infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA merupakan kombinasi obat trimetoprim dengan sulfametoxazole yang mempunyai efek A. Penetralan, B. Antagonisme, C. Sinergisme adisi, D. Sinergisme sumasi, E. Sinergisme potensiasi. Jawabannya yang benar adalah E, yaitu sinergisme potensiasi. Sinergisme adalah beberapa obat yang mempunyai aksi dan bekerja pada tempat yang hampir sama. Bila diberikan bersama-sama akan memberikan efek yang lebih besar dari efek masing-masing obat yang diberikan secara terpisah. Potensiasi adalah beberapa obat yang diberikan bersama-sama dengan aksi yang tidak sama, memberikan efek yang lebih besar pada pasien daripada efek masing-masing secara terpisah. Lanjut untuk soal yang ketiga. Obat antasida dengan mekanisme kerja secara kimiawi dan dapat menyebabkan sembelit atau konstipasi adalah A. Aluminium hidroksida, B. Magnesium hidroksida, C. Ranitidin, D. Simetidin, E. Famotidin. Jawabannya adalah A, yaitu aluminium hidroksida. Ya, penalarannya adalah seperti ini. Aluminium hidroksida adalah obat antasida yang bekerja dengan menetralkan asam lambung. Efek penggunaan dari obat ini adalah salah satunya menyebabkan lambatnya gerakan peristaltik usus, yang mana bisa menyebabkan konstipasi pada seseorang. Oke, lanjut pada soal yang keempat. Nah, efek samping yang serius dalam penggunaan pil anti hamil adalah di bawah ini, kecuali
A. Gagal ginjal, B. Infak jantung, C. Hipertensi, D. Trombosis, dan E. Mempertinggi LDL. Jawabannya adalah A. Gagal ginjal. Penggunaan pil anti hamil memiliki efek samping yang berisiko seperti infak jantung, hipertensi, trombosis, dan meningkatkan LDL. Berarti yang bukan adalah gagal ginjal. Soal yang kelima. Fungsi HCl papaverin yang merupakan obat MAH dikombinasi dengan simetidin adalah sebagai berikut. A. Antikolinergik, B. Spasmolitika, C. Obat penenang, D. Sedativa, dan E. Memperkecil gelembung gas dalam lambung. Jawaban yang benar adalah B. Spasmolitika. Spasmolitika adalah zat yang dapat melemaskan kejang-kejang otot perut atau nyeri perut, atau mengurangi ketegangan otot saluran pencernaan. Soal yang keenam. Seorang asisten apoteker menjelaskan kepada pasien bahwa aturan pakai antibiotika yang diserahkan tidak boleh diminum bersamaan dengan antasida karena terjadi senyawa kompleks sehingga antibiotika tidak berefek. Antibiotika yang diserahkan tersebut adalah A. Cotrimoxazole, B. Erythromycin, C. Amoxicillin, D. Ampicillin, E. Tetracycline. Jawaban yang benar adalah E, yaitu tetracycline. Berbagai faktor yang dapat menghambat penyerapan tetracycline seperti adanya makanan dalam lambung, kecuali doxycycline dan monocycline, pH tinggi, pembentukan kelat atau kompleks tetracycline, dan zat lain yang sukar diserap seperti kation. Nah, ini Ca2, Mg2, Fe2, dan Al3 yang terdapat dalam susu dan antasid. Soal ke-7. Bentuk yang merupakan suatu mekanisme perlindungan dengan fungsi mengeluarkan zat asing atau kuman, debu, dan lain-lain, dan dahak dari tenggorokan disebut A. Bronkitis, B. Batuk tidak produktif, C. Asma, D. Batuk produktif, dan E. Emfisema paru. Jawaban yang benar adalah D, yaitu batuk produktif. Yaitu batuk merupakan sistem pertahanan tubuh untuk mencegah masuknya benda asing ke dalam saluran pernafasan dan merupakan sebuah sistem pertahanan primer tubuh yang sangat penting. Soal yang ke-8. Tablet asam mefenamat yang merupakan analgesik termasuk analgetika perifer golongan A. Salisilat, B. Para-aminofenol, C. Antranilat, D. Pirazolon, dan E. Fenilasetat. Jawaban yang benar adalah antranilat. Yaitu asam antranilat adalah analog nitrogen dari asam salisilat. Obat ini memiliki anti radang pada pengobatan rematik, mengurangi rasa nyeri, efek samping iritasinya saluran cerna, diare, mual, nyeri abdominal, anemia, agranulositosis, trombositopenia. Ya, contohnya adalah asam mefenamat, asam flufenamat, atau juga asam meklofenamat. Soal ke-9. STR atau surat tanda registrasi adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan yang sudah diregistrasi.
STR dapat diajukan apabila tenaga kesehatan sudah memiliki sertifikat kompetensi yang diperoleh setelah dinyatakan lulus uji kompetensi. Setiap tenaga kesehatan wajib memiliki surat tanda registrasi atau STR sebelum tenaga kesehatan tersebut melaksanakan tugas keprofesiannya. Hal ini sesuai dengan A. Permenkes nomor 1792 tahun 2011, B. Permenkes nomor 1793 tahun 2011, C. Permenkes Republik Indonesia tahun 1794 tahun 2011, D. Permenkes Republik Indonesia tahun nomor 1795 tahun 2011, dan E. Permenkes Republik Indonesia tahun 1796 tahun 2011. Yang benar adalah yaitu E. Nomornya bisa kita ingat 1796 tahunnya 2011. Nah, ini adalah bentuk Permenkesnya ya. Ada bukti fisiknya dari Permenkes, itu adalah nomor 1796 garis miring Menkes garis miring per garis miring Romawi 8 garis miring 2011 tentang registrasi tenaga kesehatan. Soal ke-9. Nah, standar profesi asisten apoteker atau tenaga teknis kefarmasian adalah suatu standar minimal bagi para anggota Persatuan Ahli Farmasi Indonesia di Indonesia dalam menjalankan tugas profesinya sebagai tenaga kesehatan di bidang kefarmasian. Nah, lingkup pekerjaan kefarmasian untuk asisten apoteker sesuai dengan A. Kepmenkes nomor 572 tahun 2008, B. Kepmenkes nomor 573 tahun 2008, C. Kepmenkes nomor 574 tahun 2008, D. Kepmenkes Republik Indonesia tahun 575 tahun 2008, dan E. Kepmenkes nomor 576 tahun 2008. Yang benar adalah B, yaitu yang perlu kita ingat nomornya adalah 573 tahun 2008. Nah, ini adalah bukti fisik keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 573 garis miring Menkes garis miring SK garis miring Romawi 6 garis miring tahun 2008 tentang standar profesi asisten apoteker. Nah, soal ke-10 merupakan akhir dari video ini. Semoga Anda sekalian yang menyimak video ini sampai terakhir, saya doakan sukses pada CPNS tahun ini, dan akhirnya Anda akan menjadi tenaga farmasi, baik itu apoteker maupun asisten apoteker ASN. Ya, terima kasih. Semoga penjelasan pada video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.